Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, wabil khusus telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Batang, yang kami hormati Bapak Wakapolres Batang. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini, tepat di tanggal 31 Desember 2020 menjelang pergantian tahun 2021, kita dapat bersilaturahim meskipun secara virtual dan berbeda dengan perayaan ataupun peringatan tahun baru di tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya di tahun pergantian malam tahun baru di samping doa bersama kita mengadakan perayaan hiburan ataupun pesta kembang api. Pada malam hari ini kita laksanakan dengan penuh kesederhanaan berupa pengajian yang insya Allah nanti berkenan memberikan tausiah juga secara virtual melalui siaran langsung dari Jakarta oleh Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Dan di samping itu pula pada ba'da asar tadi kita telah melaksanakan Hotmil Quran. Mudah-mudahan dengan pengajian dan Hotmil Quran ini kita segenap warga Batang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kecemasan atau kekhawatiran kita sepanjang 2020, yaitu pandemi corona ini, segala pergi ataupun segala hilang dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik pemirsa di channel YouTube Batang TV, pemirsa Batik TV maupun pendengar Abirawa FM yang dirahmati Allah, tak lupa salawat dan salam malah senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum nanti kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati Batang dan langsung nanti akan dilanjutkan dengan tausiah dari Gus Miftah, terlebih dahulu marilah kita saksikan pelaksanaan Hotmil Quran yang tadi telah dilangsungkan dan dipimpin oleh Bapak Haji Masroh Abdul Qadir Al-Hafiz, yang pelaksanaannya telah dilaksanakan tadi ba'da asar. Kepada tim kreatif kami persilahkan. Jannatihumul faizun. Ora padha penghuni neraka karo penghuni swarga niki mboten. Ashabul jannatihumul faizun. Penghuni swarga niki rupane wong sing bejo. Nah, terus penghuni swarga niki wong sing bejo. Boten ashabul jannatihumul abidun, benar, tapi ashabul jannati humul faiz. Penghuni swarga niku wong bejo. Nek ora bejo boten bakal dadi penghuni swarga. Lah kok ora penghuni
ashabul jannati humul abidun. Ibadah iki boten menjamin kula jenengan dadi wong sing ahli swarga, iki boten menjamin. Wong sing ibadah ya ora menjamin dadi wong sing ahli swarga. Lah saniki wong sing ahli ibadah ora menjamin dadi wong sing ahli swarga, apa maning wong sing ora ibadah. Karena kita yang ibadah, setelah ibadah ngarep-ngarep dadi wong sing bejo. Kayak dene Parsisok niku ibadahipun luar biasa. Saking temenane anggon ibadah sampai nggak ada santri 40.000 niki sedaya santrine Parsisok niku saged makmur. None santrine bisa makmur, kiyaine piprip nyilem. Santri dia mohon saged makmur napa maning ya. Niki berkah nggone ibadah. Yang beribadah ditahan orang tahu menerima maksudnya. Beribadah itu orang tahu menerima maksudnya. Nah, ternyata keranten boten dadi wong sing bejo. Piyambake niku ceritane semerep wong sing ibadah telung dina telung bengi niku boten dahar, boten ngunjuk, boten tilem. Lah Parsisok niku kepengin dadi wong sing ibadahe kaya wong niku. Lah takok. Pak, sampeyan kok ibadahe kok bisa jungkung temen. Bisa telung dina telung bengi ora tau nyare, ora tau dahar ibadah terus. Niku kersane saged kados jenengan niku pripun, Pak? Oh gampang, Pak. Nek kepengin kados kula niku sampeyan kudune mateni wong. Lho, mateni wong larangan kok niku, Pak. Nggih, oh nggih, supaya sampeyan demeni wong. Demeni wong wadon. Niku kita larangan to, Pak niku. Boten kene. Oh nggih. Nganu jenengan nek kepengin ibadah temenanan kuat kados kula sampeyan kudune ngombe Pak. Oh biar sing wonten tiyang sati niku tempat niku jenengan mriko mlampah kulon maning pojok niki wonten tiyang dodolan arak niku mlampah ketemu sing dodolan wong wedok. Mbak tak tugas niki arak niku pun diarak niku. Nyatane wong ora tau napa delok kados niku ana ning ibadah mawon arak mboten ngertos. Oh niki. Nah carane ngombe pripun, Pak? Carane ngombe pripun, Mbak niki? Oh niku dikocok-kocok terus makin ditanggak mawon. Kocok-kocok tenggak. Tenggak cara pinten menit langsung mabok, do mabok sing dodol kosa. Oh, pada perkosa iblis niki muni sampeyan cilok kok perkosa ini patene sisa ben ora konang. Oh ngene kok patene dadi patene dipendem ten mburi toko. Barotan iblis niki laporan masyarakat. Joya-oya Parsisok niku dipenteng dipun pentungi. Barang dipentung iblis itu ngiwi tengah jene. Saban cilaka, Pak. Sampeyan kudune ben slamet, kudune nyembah aku. Lah nyembah iku ana dipenteng-penteng atus niku. Yo isyarah nyembah. Akhirnya piyambake nyembah niku ternyata mati ning Parsisok niki mati suul khati. Niki sebabnya apa? Ibadah segep tapi orang bejo. Mulane penting di samping kula jenengan ibadah sing segep ya kudu njaluk tapi wong sing bejo. Tapi wonten sing bejo niku napa naminipun keranten tiyang niku bejo. Nah tiyang niku ceritane pripun? Tiyang niku boten nate ibadah nyembahi roti
Pati ngoten niku dilalap yang niku gadah putri paling ayu sak daerah mriku. Niku wonten sing nyuwun badhe ngepek putrane iki boten kuatir makane boten Rasulullah Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman sayyidul mu'minin qalidatin صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Saged khatam Gusti Allah tansah nurunaken barokah iwasul malih khususun kangge Kabupaten Batang, khususun kangge keluarga sedaya kemawon nggih menika Bapak Bupati lan sak penggawanipun muga-muga tansah dipun reksa dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر وسيد الشيخ أبي الحسن الشافعي خصوصا datang ingkang bawreksa wonten ing Kabupaten Batang. Al-Fatihah. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Setengah saking wengi padha tahajud, setengah saking wengi padha tahajud wa minan laili fatahajjat bi nafilatan lak. Sebab nek wong-wong napa setengah saking wengi gelem padha tahajud niki Gusti Allah badhe nangekake dhateng wong-wong iku mau. Nangekake pripun? Dipun tangekake saking kebingungan diarahkan datang kebungahan. Dari kerupekan Gusti Allah badhe ganti datang kejembaran. Dari kesusahan Gusti Allah badhe ganti datang kebungahan. Bagi wong sing berkeluarga nek sering tahajud tengah wengi padha nyuwun ora ketang 10 menit tangi bocah pondok, bocah sekolah agar gelem padha tahajud ngoten iki Gusti Allah badhe nangekake dari kebungahan datang dari kebingungan datang kebungahan lan sakit
Lan Gusti Allah badhe maringi dhateng tiyang kala wau sing gelem padha tahajud maqamam mahmuda, bakal dipun paringi posisi tiyang kala wau pun paringi posisi ingkang mulya, dipun paringi posisi ingkang napa naminipun seneng, dipun paringi posisi dhateng tiyang kala wau badhe dipun paringi posisi kanthi posisi ingkang mulya. Maqam mahmuda wa minal laili kanu ya'lamun munazilun wa shiba'u wa rahmatun lil muttaqin sawsyaru kana ya'usa kalimat khashiya rabbah la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilat Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala habib akhbaraha hada yara wa a'malahu wa la ya'lamu qala daratin. foto bareng Sang Budi. Yang terhormat Bapak Bupati Batang, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Batang, yang kami hormati Bapak-Bapak anggota Forkopimda Kabupaten Batang, yang kami hormati Ibu Sekda Kabupaten Batang beserta segenap pimpinan OPD, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Batang dan para pimpinan Ormas Islam se-Kabupaten Batang, dan yang kami nantikan tausiahnya pada malam hari ini Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, yang insya Allah nanti berkenan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Baiklah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, marilah terlebih dahulu kita dengarkan sambutan Bupati Batang yang terhormat Bapak
Haji Dr. Wihaji SAG MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang saya takzimi Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang pada kesempatan ini hadir secara online di Jakarta. Matur sembah nuwun Gus Miftah yang sudah ditunggu oleh khalayak warga Batang di Batang maupun di sekitarnya dan warga Indonesia. Yang saya hormati Wakil Bupati Batang hadir, matur sembah nuwun Pak Wabub. Yang saya hormati unsur Forkompimda hadir secara pribadi Bapak Dandim, terima kasih. Bapak Wakapolres yang mewakili Kapolres, terima kasih. Bapak Ketua DPRD yang diwakili oleh pimpinan DPRD Bapak Nur Untung Selamat, matur suwun. Kemudian yang saya hormati ormas-ormas Islam, wabil khusus Ketua MUI Yai Zainul Iraqi, matur sembah nuwun. Kemudian Ketua yang mewakili dari unsur Ormas Muhammadiyah, LDII, Rifaiyah dan lainnya. Kemudian Ketua FKUB hadir secara pribadi, terima kasih. Wabil khusus yang saya hormati ada juga Ketua Pengadilan Negeri, terima kasih. Dan yang saya hormati seluruh warga Kabupaten Batang yang mengikuti pengajian dalam rangka menyambut tahun baru melalui channel YouTube Batang TV dari berbagai daerah, baik warga Batang yang ada di Batang maupun warga Batang yang ada di luar, di perantauan maupun seluruh warga yang pada kesempatan ini mengikuti pengajian virtual dengan Gus Miftah melalui channel Batang TV melalui YouTube. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkanlah pada kesempatan pada malam hari ini mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam tahun baru ini tentu Kabupaten Batang khususnya pemerintah daerah mengadakan kegiatan sesuai dengan himbauan baik pemerintah pusat, Polri maupun seluruh unsur negara untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memunculkan atau menimbulkan pandemi COVID-19. Maka malam hari ini semoga karena Allah Subhanahu wa taala kegiatan pengajian dengan Gus Miftah walaupun virtual lancar semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam bila kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Gus Miftah, para kiai dan bapak sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi COVID Kabupaten Batang terakhir per jam 12 malam tadi malam selama Maret sampai akhir tahun tanggal 31 Desember hari ini yang sudah positif sebanyak 2.144. Kemudian yang meninggal 100, yang sudah sembuh 1.703, yang di rumah sakit 40 dan yang sedang isolasi mandiri 301. Tentu kita prihatin tetapi tidak harus takut. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kerjasama yang luar biasa semua unsur TNI, Polri, Forkompimda semuanya, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, BPD dan semua unsur yang terlibat dalam satuan gugas atau gugus tugas atau satgas COVID-19 semua bersinergi bekerja dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sendiri orang kampung, tahun baru itu apa sejak dulu nggak pernah merayakannya. Tetapi saya selaku kepala daerah tentu berharap bahwa akhir tahun adalah refleksi, awal tahun adalah sesuatu yang baru. Maka harapan saya selama saya memimpin tahun 2020 sebagai kepala daerah bersama Bapak Suyono selaku wakil bupati atau wakil kepala daerah, barangkali ada yang kurang maksimal, pelayanan yang kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya paham betul, kita maklum semua bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat. Semua mengalami, dari dunia, Indonesia pusat sampai ke tingkat lokal, semua mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu pada kesempatan ini kita tidak boleh putus asa, kita ikhtiar terus, termasuk pada hari ini bagian dari ikhtiar kita memberikan pemahaman, pengetahuan, dan tentu pembelajaran bahwa COVID belum selesai. Maka kita melarang pemerintah daerah untuk merayakan malam tahun baru apapun bentuknya. Kita melarang kerumunan-kerumunan, bukan berarti kita melarang hal-hal yang menyenangkan, tetapi pandemi COVID belum selesai, imbasnya panjang. Karena itu saya mohon betul, saya berharap betul pada malam hari ini seluruh warga Kabupaten Batang untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa memunculkan kerumunan sehingga menciptakan pandemi atau klaster baru COVID-19. Maka pada kesempatan yang terhormat ini saya ucapkan terima kasih kepada Gus Miftah pada malam hari ini secara online melalui channel YouTube Batang TV untuk bisa memberikan tausiah dalam rangka malam tahun baru yang saya laporkan tadi dimulai dengan khotmil Quran jam habis asar sampai maghrib sudah selesai, dan nanti kita lanjutkan dengan tausiah yang disampaikan langsung oleh beliau Gus Miftah, dan nanti ditutup oleh doa bersama dari berbagai agama, dan tentu ditutup secara khusus oleh Ketua MUI melalui doa beliau selaku Ketua MUI. Hal-hal lain untuk tahun 2021, harapan saya semangat tetap terus jalan, bahwa pandemi COVID belum selesai, tetapi jangan menurunkan semangat kita untuk terus ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Rasional kita jalankan, tapi berdoa kepada Allah SWT, terus kita mohon semoga ini segera berakhir. Saya termasuk yang meyakini bahwa COVID ini akan segera berakhir dan pasti akan berakhir. Yang penting 3M hari ini menjadi satu-satunya solusi, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua pernah kena, mulai dari presiden negara tertentu sampai rakyat kecil, mulai dari dokter sampai mungkin semuanya pernah unsur apapun. Karena itu kita tetap ikhtiar terus, ikhtiar lahir batin. 2021 tetap semangat, program kerja insya Allah saya bersama Pak Suyono terus menjalankan amanah rakyat, melaksanakan RPJMD dan step by step, termasuk tahun 2021 prioritas visi kita adalah membangun Islamic Center. Mohon doanya semua warga Kabupaten Batang biar ini bisa jalan sesuai aturan dan manfaat buat warga Kabupaten Batang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, khusus Gus Miftah. Terima kasih malam hari ini Gus bersama saya. Ini dari Gus apa ini warisannya Gus Miftah, saya pakai Gus khusus malam hari ini. Ini ukurannya ukuran Gus, ini punyanya Gus. Matur sembah nuwun Gus, dan sudah saya pesankan yang baru khusus produk Batang Gus. Matur sembah nuwun, mohon doanya Gus dan mohon tausiahnya. Kita sudah hadir dari berbagai kalangan di tempat sini, yang lain melalui via YouTube, dan ada beberapa yang barangkali di samping-samping kita. Tetap tidak boleh kerumunan. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya selamat tahun baru kepada semua warga Indonesia, warga Jawa Tengah, khususnya warga Batang. Semoga ke depan tambah baik, semakin baik, dan akan lebih baik lagi, khususnya layanan pemerintah daerah dan demi kepentingan warga dan masyarakat Batang dan sekitarnya. Mohon doanya semoga tetap berkah barokah buat kita semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bagi yang mengikuti melalui channel YouTube Batang TV, monggo, ini beliau sudah hadir dari Jakarta. Insya Allah ini sudah bisa lihat beliau. Nanti kita bisa dialog juga langsung. Mungkin waktunya on time karena setelah jam 8 beliau ada acara lagi. Saya kira itu pas, saya dikasih waktu 10 menit. Terima kasih Gus, nanti waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Gus Miftah. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus langsung.
dan seluruh pemirsa, baik yang melalui Batang TV maupun Abirawa FM yang dimuliakan oleh Allah. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan masyarakat Batang mana bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya bisa sowan. Tadinya saya berharap bisa melaksanakan kegiatan ini langsung dari dalamnya Pak Bupati. Tapi karena saya malam hari ini ada live event di iNews TV, saya harus ada di Jakarta. Maka dengan sangat terpaksa, saya menjumpai Bapak Ibu warga masyarakat Batang hanya melalui siaran ini dan tidak langsung dari dalamnya Pak Bupati, tetapi dari Jakarta. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya akan mulai tausiah malam hari ini dengan menyampaikan beberapa saat yang lalu salah satu tausiah saya tentang COVID yang viral. Tepatnya ketika saya mendapatkan penghargaan dari Radar Kediri Jawa Pos beberapa saat yang lalu. Saat itu saya menyampaikan begini, bahwa kemudian jangan sampai logika-logika kita ini menghilangkan keimanan kita, mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu saya menyampaikan begini, semua orang sepakat bahwa kebersihan itu mampu mencegah corona. Maka kita berikhtiar dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Tapi yang perlu diingat, Perancis negara paling bersih di dunia. Kalau nggak salah nomor 5. Warganya yang terkena corona positif lebih dari 450.000 jiwa. Padahal sebagai salah satu negara terbersih di Eropa. Fakta kedua, kita sering kemudian mendengar bahwa COVID ini akan mati di negara-negara panas. Tapi faktanya, Pak Bupati, di Iran, negara gurun paling panas di dunia, berapa warga yang terpapar COVID-19? 67.000. Fakta kedua. Kemudian yang ketiga, kalau orang dengan protokoler ketat, dia tidak akan kena virus corona. Kita lihat Presiden Amerika, Donald Trump, Pangeran Charles di Inggris beserta keluarganya, dengan protokol yang begitu ketat, mereka terpapar COVID-19. Yang selanjutnya, kalau orang itu dengan body yang atletis, yang menjaga imunnya melalui olahraga, tidak terpapar COVID-19, Pak Bupati dan warga masyarakat, coba Anda lihat. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Valentino Rossi, orang-orang yang mempunyai badan atletis, bahkan artis termahal di Hollywood, Dow Johnson, yang kita kenal dengan nama The Rock, kawannya Deddy Corbuzier, positif terpapar COVID-19. Kita lihat. Kalau orang yang tahu ilmu medis tidak kena COVID, naudzubillah min dzalik, di Indonesia sudah 200 dokter lebih yang meninggal dunia gara-gara COVID-19. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Jangan sampai kemudian logika kita itu mengalahkan apa yang menjadi ketentuan Allah. Bahwa ketentuan Allah itu pasti benar, tetapi logika kita tidak mesti benar. Mungkin barangkali jawaban yang lain adalah karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi dan akal manusia. Maka ya saya sering mengatakan, ketika berbicara keimanan, kita tidak boleh menggunakan akal, tapi harus menggunakan hati. Menggunakan hati. Juga sebaliknya barangkali. Sekarang ini balik. Kalau memang orang yang cuek, sembrono, pola hidupnya ngawur, kotor, kasar, itu pasti kena corona. Coba kita lihat.
ibu-ibu di pasar tradisional, para pengamen, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang gila, itu bahkan jarang yang kena corona. Bahkan saya kemarin ditanya, bener nggak Gus, orang gila jarang yang kena corona? Saya pikir persentase orang gila yang kena corona ini sangat sedikit. Bahkan kemudian kalau saya ketemu dengan dokter-dokter ahli jiwa itu mengatakan, tidak hanya itu Gus Miftah. Kenapa Pak Dokter? Orang-orang gila itu malah badannya saja nggak pernah sakit. Buktinya apa? Coba Pak Bupati lihat, orang-orang gila itu kehujanan, nggak pernah pilek, gitu kan? Mangan nasi bosok di pinggir jalan, perutnya nggak pernah sakit. Ya. Bahkan tidur di pinggir jalan, nggak pakai selimut juga nggak masuk angin. Buktinya nggak ada. Buktinya nggak ada. Orang gila kok minta keroan nggak ada. Lah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kemudian orang gila itu badannya kok sehat terus nggak pernah sakit? Ternyata jawabannya sederhana. Karena orang gila itu tidak punya beban pikiran. Mila lah warga masyarakat Batang ini pengen sehat terus gampang. Dadi wong, bukan dadi wong dan dadi wong yang tidak punya banyak beban pikiran. Ya sudah. Toh kemudian hari ini kita kena COVID nggak selesai-selesai, bantuan dari pemerintah. Apalagi kayak Pak Wi Haji disampaikan semuanya, nggak ada yang kelewatan, semuanya dikasih. Ada solusi. Ketika kita kemudian ada masalah ekonomi, ya alhamdulillah masih ada bantuan, ya kan? Punya kredit, ya jelas ada keringanan kredit dan lain sebagainya. Makanya kalau warga Batang hari ini nggak punya duit, banyak cicilan, kerja nggak jelas, silakan datang ke pondok saya. Ngapain Pak Bupati? Ayo nangis bareng. Kalau saya besok pasti akan mampir ke rumahnya Pak Bupati. Kenapa? Karena saya mau ambil belangkon. Ini kebetulan Pak Bupati, yang saya pakai malam hari ini, belangkon yang saya pakai malam hari ini, untuk live malam hari di TV ini, belangkon buatan Batang. Yang ada tulisannya Nahdlatul Ulama. Ini buatan Batang. Saya di mana-mana bilang, kemarin tamu-tamu saya di ngobrol bareng Gus Miftah, itu banyak menteri, saya bilang, kok belangkonnya bagus Gus? Saya bilang, ini made in Batang. Bahkan ke depan saya pengen, saya mau masuk ini, yaitu kerjasama dengan teman-teman di Batang. Karena ini memang saya pakai sangat nyaman, tapi sayangnya satu Pak Bupati, hanya ini yang dikasih, belum ada yang lain. Jadi, kondisinya sudah luar biasa. Kita punya masalah, ada solusi. Kita nggak bisa makan, pemerintah care dengan kita. Walaupun di Indonesia itu orangnya aneh, Pak Bupati. Anehnya di mana? Orang Indonesia lucu. Ada bantuan untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Ada bantuan untuk UMKM, semuanya mengaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Bupati, coba di Batang bikin bantuan untuk orang gila. Nah, kira-kira banyak nggak yang ngaku gila? Nah, pertanyaannya kemudian begini, kenapa kok ujian ini begitu besar menurut kita? Ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Ya, sebenarnya ujiannya nggak terlalu besar, dan ketika Allah memberikan ujian ini, Allah yakin bahwa kemudian kita ini mampu menghadapinya. Toh Allah kemudian mengatakan apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Ingat, bukan airnya yang sedikit, tapi tempatnya yang terlalu banyak. Bukan rezekinya yang sedikit, tetapi maunya yang terlalu banyak. Maka, saya meyakini, ketika Allah memberikan ujian yang begitu luar biasa, bahkan kalau saya menghitung Pak Bupati, bulan itu di 2020 hanya ada 2, Januari dan Februari. Selebihnya pahit pokoknya, 10 bulan pahit. Tapi apakah kemudian kita harus marah? Tentunya tidak. Sebagai orang yang beriman, kita ingat, kenapa kemudian Allah memberikan ujian? Kita baca surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang membuat kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya tahu siapa di antara kamu yang bagus amalnya. Saya diuji dengan 200 santri yang ikut saya. Pak Bupati diuji dengan sekian juta warganya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya diuji, 200 santri ikut saya, ikut makan saya, pendidikan saya. Ketika kira-kira Allah mengatakan begini, Miftah, kamu kuat nggak? Tak kasih ujian 200 santri. Pak Bupati diuji dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya. Wi Haji, kamu bisa nggak
pegang amanahku. Kamu tahu, kamu bisa nggak pegang apa yang menjadi titipanku kepadamu? Semuanya diuji. Kenapa? Karena nggak ada satupun manusia terlahir di dunia tidak diuji. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di dalam surga yang semuanya serba boleh, apa-apa boleh. Tetapi dia diuji dengan kesepian. Maka kemudian dia minta sama Allah, ya Allah, berikan saya pasangan. Muncul Siti Hawa. Begitu dengan Siti Hawa, mereka berdua melakukan apapun di surga boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Fala taqrabu hadhihi syajarah. Nabi Adam dan Siti Hawa diuji, tidak boleh mendekati pohon khuldi. Tetapi apa yang terjadi? Ujian itu datang. Siti Hawa tidak kuat, matur kepada Adam. Mas Adam, saya ingin merasakan buah ini. Dan sudah menjadi sunatullah. Banyak laki-laki yang kemudian tergoda dengan bujuk ayu perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berdua kemudian diuji oleh Allah. Kemudian setan menggoda, terbujuk mendekati pohon khuldi, bahkan memetik buahnya dan memakan. Akhirnya mereka diuji dengan cara apa? Dilemparkan dari surga. Jadi nggak ada manusia yang kemudian tidak diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kemudian kenapa ada bahasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi untuk direbutkan banyak orang. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Bupati menjadi yang terbaik di posisi sebagai Bupati. Pak Kapolres, Anda diuji dan harus menjadi terbaik di posisi itu. Pak Dandim sama, Kiai sama. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, bentuk ujian itu apa? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini ada 5 ujian kata Allah. Ada 5 ujian. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sesuatu sedikit. Ingat, ujian seperti COVID-19 ini yang menurut kita besar. Kata Allah apa? Bisyai. Hanya sesuatu yang kecil. Makanya tadi kalau Pak Bupati PD, corona akan segera hilang. Harus Pak. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Hari ini udah banyak yang kehilangan Tuhan gara-gara corona. Ujiannya cuma 5, dan ini sedikit, kata Allah. Bisyai'in. Kecil. Apa saja ujiannya? Khauf, ketakutan. Hari ini ketakutan begitu luar biasa. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, kita harus waspada dengan corona. Tapi jangan parno. Jangan ketakutan yang berlebih-lebihan. Karena menurut guru kita, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Abah ngendikan sama saya begini, bisa jadi turunnya imun itu justru karena kekhawatiran dan ketakutan yang berlebih-lebihan. Protokol kesehatan kita jalankan, tapi jangan takut yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena toh ajal manusia itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Miftah ini mati karena apa? Sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Di Jogja kejadian, Pak. Nggak berani keluar dari rumah, apa-apa diatur dengan begitu rupa, menggunakan masker, kemana-mana nggak berani, ternyata meninggalnya bukan karena COVID. Tetapi stres, Pak, bendina diamuk karo bojone mergo ora duwe penghasilan. Mergo ODP, orang duwe pendapatan. Kalau cara bahasa saya kata obat ini OTG, orang tahu gajian. Gara-gara corona. Semuanya sudah diuji. Mulakhof. Contoh begini, Pak. Kadang-kadang ujian ini apa? Untuk membullyingkan kita. Pak Bupati saya cerita. Ini belum pernah saya ceritakan di tempat lain. Karena saya sayang sama Pak Bupati Neraka Batang, ini saya sampaikan. Ini saya mau cerita, saya sudah merinding. Setahun yang lalu, ketika kemudian Allah berkenan memberikan derajat kepada saya. Dan satu hal yang barangkali cukup susah di era medsos. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Saya dikasih nikmat oleh Allah bisa viral 2 kali. Viral 2 kali. Viral pertama, ketika pengajian saya di klub malam, viral ramai sekali waktu itu. 8 bulan kemudian trending dan viral lagi ketika saya menuntun seorang Deddy Corbuzier masuk Islam dan bersahadat. Saat itu mohon maaf, begitu luar biasa perhatian orang kepada saya. Sehingga kemudian apa? Barangkali Allah nggak mau saya itu terlalu mabuk dengan kemasyhuran. Saya terlalu lupa dengan kondisi saya. Coba Pak Bupati bayangkan, saat itu
permintaan orang minta ngaji ke pondok, baik melalui WA maupun langsung, yang datang ke pesantren, per hari lebih dari 500 permintaan. Artinya, kalau di total dalam 1 bulan, ada 15.000 permintaan untuk pengajian saat itu. Padahal 1 bulan saya hanya bisa mendatangi paling banter 120 tempat. Itu pun dengan asumsi per hari saya mendatangi 3-4 lokasi. 120 lokasi saat itu. Beberapa saat sebelum kejadian Allah menguji saya. Saya sowan kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Saya waktu itu mikir begini, ya Allah, kiranya kok begitu banyak nikmat-Mu, karuniamu, keakbaran yang Kau berikan dan Kau titipkan kepadamu. Ini ada apa? Dan barangkali saat itu kemudian supaya saya tidak terlalu melangit dan saya ingat bahwa saya tetap harus membumi. Apa kemudian ujian yang diberikan oleh Allah? 3 bulan sebelum ujian itu datang, waktu itu saya mikir, ini pasti Allah akan memberikan saya ujian. Kenapa? Karena saya selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan ternyata kekhawatiran saya terjadi, Pak Bupati. Saat saya sowan Habib Lutfi, istri saya masuk rumah sakit. Pikir kita, penyakitnya biasa-biasa saja. Beliau di rumah sakit, kemudian saya datang, itu pun hanya sebentar, karena saya harus berangkat tur ke Jawa Timur. Telah pulang dari tur Jawa Barat, Jakarta, saya harus berangkat ke Jawa Timur. Pagi saya tengok istri saya, sorenya saya harus berangkat ke Tuban waktu itu. Tuban. Di jalan istri saya WA, sambil nangis. Abah, tolong maafkan saya. Maafkan saya. Kenapa Bunda? Istri saya sambil menangis, dia mengatakan, kata dokter, ada tindakan lanjut. Yang tadinya kata dokter penyakitnya adalah mastitis, penggumpalan sisa air ASI, katanya tindakan lanjut. Saya saat itu langsung telepon dokter. Dokter, mohon izin, apa penyakit istri saya? Apa Gus Miftah nggak bisa langsung ketemu saya saja? Mohon maaf dokter, saya sibuk, saya nggak di rumah, saya di jalan. Tolong sampaikan kepada saya. Saat itu Pak Bupati dan seluruh warga, saya bilang waktu itu, tolong sampaikan kepada saya. Apa yang terjadi, Pak? Dokter bilang, mohon maaf Gus, istri Gus Miftah positif kanker. Saat itu saya menangis, Pak. Dunia serasa runtuh. Saya waktu itu bilang sama Allah, apa arti kemasyhuran saya? Apa arti popularitas saya? Dan saat itu saya tersadar, Pak, bahwa ini cara Allah menegur saya. Miftah, barangkali kamu sudah kebablasan. Miftah, barangkali kamu sudah kemajuan. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau aku mau mengangkat kamu, aku bisa menjatuhkan kamu. Kenapa? Karena yang punya kuasa Allah. Dunia serasa runtuh. Saat itu kemudian jadwal sekian harus saya cancel. Saya kembali ke rumah sakit. Saya pandangi istri saya subuh di rumah sakit. Istri saya belum terbangun. Saat itu yang berada di pikiran saya apa? Ya Allah, ini caramu menegur aku. Saya nggak marah, Pak. Saya nangis. Ini pun saya berebes, Pak Bupati. Saya nangis. Ini cara Allah menegur saya. Yang saya selama ini lupa dengan keluarga. Saya nggak pernah di rumah. Saya meninggalkan istri. Saya meninggalkan anak. Saya meninggalkan santri. Saat itu kemudian Allah seolah-olah mengingatkan kepada saya, Miftah, kamu bukan siapa-siapa. Kalau aku mau, semuanya bisa aku ambil, kata Allah. Allah hanya mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika kemudian Allah punya mau, kun, aku ambil, popularitas, selesai kamu. Maka kemudian saya ingat dengan ini, wa naqulu bisyai'in minal khauf. Saat itu kemudian saya sampaikan, inilah cara Allah menegur saya. Barangkali ujian Covid sama, ini cara Allah menegur dunia, menegur bangsa ini, menegur negara ini. Kenapa? Karena selama ini barangkali kita terlalu jauh dengan Allah. Terlalu jauh dengan Allah. Maka di saat awal-awal, ada himbauan dilarang ke masjid. Semua orang berteriak, pemerintahnya ini kafir, pemerintahnya ini ngawur. Kenapa orang dari ke masjid dilarang? Saya nggak takut dengan corona, saya takut dengan Allah. Anda jangan teriak-teriak. Kenapa kemudian hari ini kita dilarang untuk ke masjid gara-gara corona? Karena barangkali selama ini kita terlalu jauh dengan masjid. Hari ini kita dihimbau untuk tidak berkumpul bermajelis taklim. Kita teriak-teriak, kenapa kita tidak boleh ngaji, tidak boleh majelis taklim? Bro, ingat, barangkali selama ini kita terlalu jauh dari majelis taklim.
Maka coba, ketika suatu saat nanti kembali normal, pengajian kembali normal, masjid kembali normal, kita lihat. Apakah kita benar-benar kembali kepada Allah? Atau hanya mulut kita yang teriak-teriak tetapi tidak ada hikmahnya? Maka ketika diuji dengan khauf ini, apa yang harus kita lakukan? Tidak hanya khauf, wal minal khauf, kemudian waju kelaparan. Ya, semuanya pendapatan terpending. Proyek-proyek sekarang, mohon maaf, semuanya COVID. Sehingga barangkali anggaran-anggaran yang lain tidak tersisa hanya untuk COVID saja. Walaksi minal amwal, pajak barangkali target dari Pak Bupati kepada teman-teman pendapatan belum terpenuhi dan lain sebagainya. Wal anfus, dan ini yang paling jelas, takut ketika mati. Padahal mohon maaf, Allah mengatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpai dengan banyak cara. Termasuk salah satunya dengan corona. Termasuk salah satunya dengan COVID-19. Kemudian apa? Wasamarat. Yang kelima apa? Tandur takut nggak panen. Tandur cabai mahal. Begitu panen harganya murah. Begitu nanam pupuknya mahal. Begitu panen pupuknya murah tapi barangnya nggak laku. Tetapi kemudian apa kata Allah? Wa basyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Hanya orang yang bersabar yang dari Allah. Saya ingat betul, kalau Allah itu berkomunikasi dengan kita dilempar masalah. Saya bilang, Tuhan, ini barangkali sudah dicontoh oleh ibu-ibu PKK. Istrinya Gus Miftah itu per hari membaca sholawat minimal 15.000 kali, Pak Ubat. Saat itu, ya Allah, kurang apa dengan istri saya? Tapi ini cara Allah mengingatkan saya. Ketika seorang itu pengen ngomong, pengen komunikasi dengan hambanya, Allah lempar masalah. Ya. Kenapa? Karena biasanya ketika orang itu dilempar masalah, baliknya kepada Allah. Allah. Kenapa? Karena selama ini kita menempatkan Allah itu hanya seperti ambulan. Artinya apa? Dicari dan dibutuhkan hanya ketika darurat saja. Maka barangkali kita terlalu jauh dengan Allah, dilempar masalah supaya kita balik. Allah. Juga sebaliknya, ketika kemudian Allah nggak mau ngomong dengan kita, biasanya kita malah dikasih kenikmatan, dikasih kemewahan. Maka biasanya orang itu lupa. Ketika mendapatkan kemewahan, ketika mendapatkan kenikmatan, mereka malah lupa dengan Allah. Dan yang paling celaka siapa? Orang yang dikasih musibah, dikasih masalah, tetap saja lupa dengan Allah. Sudah dikasih musibah, tapi dia tetap melupakan Allah. Orang-orang seperti ini yang paling celaka. Dan orang yang paling beruntung siapa? Ketika diberikan kenikmatan, dia tetap mengingat Allah. Dia tetap tidak melupakan Allah. Ini baru orang-orang yang luar biasa. Saya sering mengatakan begini, Pak Bupati. Coba dilihat. Analogi yang paling gampang. Di atas nih ada mandor. Katakanlah di atas Pak Bupati. Di bawah ada pegawai. Pak Bupati lempar uang 50.000. Biasanya yang terjadi apa? Pegawai ini hanya ngambil uangnya, tapi lupa siapa yang melempar uangnya. Lempar lagi uang 100.000. Uangnya diambil tanpa dia melihat ke atas siapa yang memberi uang. Akhirnya Pak Bupati jengkel. Pegawai di bawah tidak lagi dilempar uang, tapi dilempar kerikil. Tak kena kepalanya. Begitu dilempar kerikil, baru dia nengok ke atas. Oh, ternyata ada yang lempar. Inilah logika musibah hari ini. Ketika kita banyak dikasih nikmat sama Allah, kita hanya fokus kepada nikmatnya. Tapi ketika kita dikasih ujian cobaan oleh Allah, baru sadar bahwa semua itu ada yang memberi. Maka begitu kita punya masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Fafirru ilallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Maka lanjutan Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah 156, Allah mengatakan apa?
alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya sepakat dengan Gus Yakut, Menteri Agama yang baru. Begitu beliau ditunjuk oleh Pak Jokowi, beliau pegang mic sambutan pertama kali, beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Gus Yakut paham, Pak Bupati paham, saya jadi bupati karena izin Allah. Selama saya menjadi bupati 5 tahun, 2 periode 10 tahun, diawasi oleh Allah. Dan pada akhirnya langsung saya bertanggung jawabkan kepada Allah. Makanya orang-orang beriman, ketika punya masalah, jangan seperti seekor anjing. Anjing itu ketika dilempar kerikil, anjing hanya fokus mengejar kerikilnya, tidak fokus mengejar siapa yang melempar. Tetapi orang mukmin itu ketika dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek yang cantik. Maka yang dikejar bukan kerikilnya, tapi yang melempar. Nah, orang yang beriman, ketika dikasih masalah oleh Allah, dia tidak hanya fokus kepada masalahnya, tetapi fokus kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka itulah kenapa kemudian Gus Miftah sering kali mengamalkan sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah, cukup Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ajak semuanya warga Batang yang saya cintai, Pak Bupati yang saya hormati, sejajaran Muspida, Forkompinda, kita baca surat Hasbi Rabbi 3 kali bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan uluran tangannya untuk kita semuanya sehingga terselamatkan dari musibah ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Barangkali bisa ditambahkan dengan ijazah dari Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Ini saya terima ijazah ini dari beliau langsung. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu di Batang, Bapak Bupati dan semuanya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Saya ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in.
Ini adalah ijazah dari Abah untuk nangkal COVID-19. Dan subhanallah, Anda lihat, Abah termasuk pribadi yang disorot. Karena begitu banyak tamu di dalam beliau. Walaupun beliau tidak menghendaki tamu-tamu itu datang. Tapi subhanallah, di usia beliau seperti itu, Allah menjaga beliau. Dan kita sama-sama berdoa, Allah menjaga Habib Lutfi, panjangkan umurnya, dan banyak memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia. Nah, barangkali ijazah sholawat ini bisa kita amalkan. Dibaca setiap habis sholat, minimal 7 kali, insya Allah kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Ingat, kesabaran bukan berarti diam tak bergerak saat mendapat musibah. Tapi sabar adalah tingkah laku untuk menjaga kebaikan saat musibah itu datang. Dalam musibah itu terdapat 4 seni. Apa? 1, mencari pahala Allah. Maka ketika kita bersabar dengan musibah ini, Allah akan banyak memberikan pahalanya kepada kita. Kemudian yang kedua, berkawan dengan kesabaran. Karena wabasiri sabirin, berikanlah kabar kepada orang-orang yang bergembira. Kemudian yang ketiga, membuat kita banyak berzikir dengan baik. Dan yang keempat, menunggu kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya, kalau hidupmu dipenuhi dengan masalah, berbahagialah, berarti kamu manusia. Tapi kalau hidupmu diselimuti dengan wijen, jangan-jangan kamu onde-onde. Begitu Pak Bupati. Ya, saya pengen tanya jawab, dengar suara dari warga Batang. Mumpung masih ada waktu, sekitar 20-15 menit, kita bisa tanya jawab. Karena sebentar lagi saya live dari iNews, tausiah akhir tahun, sampai nanti jam 12:30 malam. Dan saya janji, kalau orang pengen mengingat kita itu gampang, pinjamlah uangnya. Lah, karena saya ingat Pak Bupati, kenapa? Karena punya utang belangkon dengan saya. Siap, sudah kita siapkan. Saya jawab. Jadi, terima kasih Gus Miftah. Masih ada waktu 20 menit atau 18 menit sebelum diambil di iNews. Barangkali ada beberapa yang disampaikan, banyak Gus, nanti ada yang saya catat. Ini juga hadir lengkap Gus Forkompimda, ada Pak Wakil Polres, Pak Dandim, pimpinan DPR, Bu Kajari bersama keluarga, Pak Wakil Bupati, Ketua Umum, Ketua Ormas Islam, FKUB, semua lengkap, NU, Muhammadiyah, RDI, Rifaiyah, dan lainnya, semua lengkap. Terima kasih kerawannya. Ini saya bacakan aja Gus, jadi banyak sebenarnya, salah satunya kalau tadi sudah amalan apa supaya kita bisa terhindar dari COVID sudah. Nomor 2 ini Gus, ada pertanyaan dari warga Febri Setia. Jika kita punya masalah atau kesulitan, bagaimana kita membedakan kalau itu teguran dari Allah atau bisa jadi hukuman dari Allah? Itu Gus, ini salah satu pertanyaan dari Febri. Kalau yang lain pertanyaannya biasanya COVID ini supaya uangnya tidak berkurang gimana Gus? Ada yang begitu Gus, jadi supaya tetap rezekinya lancar, ini COVID-nya gimana Gus? Para pedagang UMKM gitu-gitu. Oke, Mas Gus, ini pertanyaan satu nanti dilanjut lagi Gus. Mas Gus. Kalau nanti Pak beliau-beliau mau bertanya langsung silakan. Ini dari YouTuber. Ini bahaya. Bupati sekaligus nyambi presenter host, ini ngeri. Ini MC akan kehilangan ladangnya nanti. Barangkali untuk tambahan sebagai amalan untuk COVID, sebagaimana yang disepakati oleh para masyayikh dan para kiai adalah li khamsatun utfi biha haram waba'il hatimah al-mustafa wal murqadha wa ibnahuma wa fatimah. Nah, ini bisa ditambahkan. Ini yang sering dibaca oleh para santri, oleh para kiai, oleh para masyayikh. Insya Allah kita dengan bacaan-bacaan ini akan memperteguh keimanan kita, lebih meyakinkan keimanan kita, sehingga kemudian kita tidak semata-mata takut dengan corona, tapi juga punya pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa membedakan ini teguran atau ujian atau dan lain sebagainya? Kembali kita lihat seperti apa sebelumnya amalan-amalan kita. Kalau kemudian sebelum itu kita terlalu jauh dengan Allah, kita melupakan Allah, tidak pernah melaksanakan perintah, justru melaksanakan semua larangan, dan Allah memberikan musibah kepada kita, jelas itu sebagai bentuk teguran. Jelas sebagai bentuk teguran. Kenapa? Supaya dia jadi ingat dengan Allah. Musibah ini sebagai bentuk hukuman, bentuk teguran. Kamu terlalu jauh dengan Allah. Kamu tak kasih selama ini.
Tak kasih nikmat, kamu lupa dengan aku. Tak kasih kasih sayangku, kamu melupakan aku. Aku selalu menjadi pelayan yang baik bagimu, tapi kamu tidak pernah menjadi pelayan yang baik bagiku. Maka ketika terlalu jauh seperti ini, Allah tegur dengan musibah. Maka musibah ini sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk teguran. Tapi kalau kemudian selama ini kita melaksanakan perintah Allah, sholatnya bagus, ibadahnya keren, zakatnya dibayar, silaturahminya nyambung, dan lain sebagainya. Kalau kita masih dikasih musibah oleh Allah, jelas itu adalah sebagai bentuk ujian. Bentuk ujian. Dan yakin Allah akan menaikkan kelasnya. Saya sering, Pak. Orang datang ke pondok itu kan niatnya macam-macam, Pak Bupati. Wis, yang sambat lah begini, akhirnya yang ngutang lah, yang minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Dan saya ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ulama itu harus mempunyai karakteristik alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Itu kita itu biasa. Justru yang menipu kita, seperti persoalan uang, persoalan ekonomi, itu justru jamaah terdekat. Begitu matur utang, kita kasih, ternyata mohon maaf, orang utang itu Pak Bupati, kalau minjem, wajahnya lebih manis daripada madu. Tapi kalau ditagih, lebih kejam daripada Israel, Pak. Orang utang itu kalau minjem melas, tapi kalau bayar males. Nah, itu celakanya. Kalau utang melas, kalau suruh bayar males. Akhirnya apa? Yang nipu kita, akhirnya lari dari jamaah, lari, nggak pernah ngaji lagi. Siapa? Ya, kita diuji dengan cara-cara seperti itu. Maka Mas Hendri ya, kalau kamu selama ini jauh dengan Allah, kamu dikasih musibah, itu teguran, itu hukuman. Tapi kalau selama ini kamu baik-baik saja, tapi kalau kamu masih dikasih musibah oleh Allah, jelas itu merupakan ujian sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk menaikkan derajat keimanan kita. Itu. Maka bagaimana kita memahami secara wise, secara bijak, saya seperti itu. Next, Pak Bupati, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, luar biasa, jawabnya jelas. Dan alhamdulillah warga Batang yang sudah menonton sudah 8.000, Gus. Lumayan lah. Di saat malam tahun baru 8.000, Gus. Warga Batang 8.000. Padahal malam tahun baru, Gus. Luar biasa. Matur sembah nuwun, Gus. Tentu insya Allah berkah barokah. Barangkali secara pribadi yang ada di sini mau tanya boleh, ngobrol langsung sama beliau, Pak Dandim, Bajari, Pak pimpinan. Ini Kapolresnya masih yang lama, Kak? Kapolresnya sudah ganti, Gus. Oh, sudah ganti. Sudah ganti. Yang dibajoloki terus itu Pak Dandim. Oh. Ini sudah ganti. Jadi barangkali ada yang tanya yang dari. Coba Pak Kapolres sama Pak Adi, Pak Kapolres atau Pak Dandim? Ini Pak Dandim ada. Pak Dandim, ya Pak Dandim. Silakan Pak Dandim. Ya, ngobrol langsung Pak Dandim. Monggo. Pak Dandim, Gus. Ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Dan. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga semangat, Gus. Ini suruh nanya, tapi saya pikir tadi udah bagus-bagus nanyanya. Jadi saya terima, alhamdulillah saya dapat ilmu tambahan, Gus. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Ini mudah-mudahan bisa menjadi terus. Iya. Saja, Gus. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum, Ya. Gus. Nah, saya jadi ingat ini, ada Koramil mengadakan istighosah Pak Ubat. Nah, Pak Dandimnya diundang. Begitu istighosah, di belakang kiai yang istighosah ada Dandim, ada Dan Ramil. Karena Dan Ramil jejer dengan Pak Dandim karena sebagai panitia. Begitu istighosah, kiainya mulai wirid dan yang dibaca apa? Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Dan Ramilnya protes. Kiai, ini panitia penyelenggaranya Koramil, kenapa yang disebut Qadim? Akhirnya kiainya diganti wiridnya, ya Koramil, ya Koramil. Arah tuh. Oke, terima kasih Gus. Ini ada lagi Gus mana? Kita bacakan lagi. Atau Ibu Sekda menanya, Bu Kepala Presidenan.
soalnya Gus. Jadi monggo yang tadi silakan dibawa ke sini, yang nanya di via YouTube, channel YouTube. Karena memang ini alhamdulillah Pak Bupati, Instagram saya jadi banjir nge-tag acara kita malam hari ini di mention. Yes, terima kasih Gus. Jadi insya Allah Gus yang tampil luar biasa. Cuma sebenarnya pengennya Gus hadir di sini. Cuma saya takut kalau Gus ke sini penuh rumah dinas. Jadi saya dimarahi Pak Kapolres. Masalah baru nanti. Jadi masalah baru repot ini. Mohon maaf Gus, ini ada lagi. Saya suruh ngomong Pak Kapolresnya itu. Siapa? Pak Kapolresnya nggak menang baik gue. Kebetulan Pak Kapolresnya lagi di alun-alun ini. Sepakat. Nah, ini Pak Wakanya yang datang, Pak Wakanya. Ya, lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Terus ini tangga ini ngapun ini mungkin anak remaja ini Gus yang tanya ini tanggapan tentang bersosmed Gus. Gimana Gus bersosmed pria ini menurut Gus gimana? Ini anak muda kan ya Gus. Jadi ya, anak remaja mungkin ini anak-anak muda yang hari ini lagi demam semuanya sosmed, walaupun kadang-kadang kita pusing Gus membedakan ini mana benar dan mana yang salah. Karena kesalahan yang terulang-ulang di sosmed kadang-kadang dianggap kebenaran. Hari ini kita juga kena kata di medsos hari ini Pak Bupati memerintahkan listrik mati jam 6 sampai jam 12 malam. Protes semua, padahal mau menyaksikan Gus Miftah, ngapunten Gus. Jadi hari ini tadi tuh hoax rame. Bupati Batang memerintahkan listrik mati jam 6 sampai jam 12 malam. Badalah. Saya banyak dikonfirmasi padahal mau mengikuti Gus Miftah. Jadi gimana Gus untuk sosmed ini Gus? Monggo Gus. Pak Bupati dan seluruh warga Batang, ada Pak Dim, ada Pak Wakapolres. Coba lihat hebatnya hari ini. Pak Dandim, Pak Polisi itu punya pistol. Satu peluru paling hanya kena satu kepala. Itu pun kalau tidak meleset. Tapi kalau Pak Bupati punya Instagram, punya medsos, satu postingan itu yang ditembak tidak hanya satu kepala, tapi ribuan kepala. Seperti postingan saya di Instagram, setiap kali saya posting, minimal yang nonton ratusan ribu, kemudian dibagikan ulang. Yang nonton ribuan, dibagikan ulang lagi. Ini begitu hebatnya sosmed hari ini. Dan hari ini begitu banyak narasi-narasi yang menyerang pemerintah, menyerang bupati, menyerang gubernur, menyerang presiden. Sehingga seolah-olah jadi bupati itu gampang, seolah jadi bupati gubernur, jadi presiden itu gampang. Padahal tidak semudah yang dibayangkan. Saya bilang, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden itu tidak mudah. Jadi imam sholat saja loh, sekarang sudah dipakai diancam-ancam. Mas, imami, sholatnya rasa dowo-dowo loh. Coba, jadi imam sholat saja sudah diteror. Apalagi imam kabupaten, imam provinsi, imam negara. Lah, disinilah kemudian kita butuh bermain dengan medsos ini supaya menyelamatkan bangsa ini. Pak Bupati, saya waktu itu pulang dari Taiwan. Di pesawat saya nggak bisa tidur. Saya baca buku Yasin kebetulan. Salah satu ayat di surat Yasin itu begitu indah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya mikir dari penerbangan Taiwan ke Jakarta sampai nggak bisa tidur, Pak Bupati. Yang saya pikir apa? Kenapa mulutnya dikunci? Kenapa kok mulut dikunci? Yang berbicara tangan. Ada apa dengan tangan? Ternyata Allah ketika saya mau landing di Jakarta, Allah ngasih jawabannya. Jawabannya apa, Pak Bupati? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari-jarinya, dengan jempolnya. Untuk apa? Posting. Menghina kawannya dengan menggunakan jari-jarinya. Postingan. Menghina pemimpin dengan menggunakan postingan. Membuli, membenci dengan menggunakan postingan-postingan yang terlahir dari tangan-tangannya. Ingat, apapun yang Anda posting, yang Anda tulis, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka saya mengatakan apa? Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapat ridho Tuhan.
Jangan gara-gara medsos menjadi wasilah kamu mendapatkan murka dari Tuhan. Ingat saudaraku, semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kemudian ketika kemudian di Batang ini banyak medsos-medsos yang pro dengan Pancasila, merah putih kebinekaan. Ketika ada narasi-narasi yang kurang baik, bisa kita jelaskan di masyarakat. Contoh begini, saya ditanya, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap narasi hari ini yang mengatakan ada kriminalisasi ulama? Saat itu saya jawab melalui medsos, saya tidak sepakat dengan bahasa kriminalisasi ulama. Maka tolong bedakan perilaku dengan sosok. Hukum itu berproses untuk perilaku, bukan untuk sosok. Artinya apa? Sosoknya siapapun, dia kiai, habib, ustadz, dai, bupati, DPR, ketika perilakunya melanggar hukum, maka harus diproses secara hukum. Lah, ketika seseorang melanggar hukum kemudian diproses secara hukum, itu bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Nah, narasi-narasi seperti ini, Pak, itu harus dijawab. Kenapa? Karena selama ini pihak-pihak yang ingin menghancurkan Indonesia melalui medsos, mereka lebih siap menggunakan medsos. Sementara orang-orang yang pro Pancasila dan merah putih kadang-kadang kurang siap di medsos. Maka saya mengusulkan Pak Bupati, saya akan siap satu saat nanti Pak Bupati mengumpulkan Karang Taruna, teman-teman kepemudaan, Ansor Banser, KNPI, dan lain sebagainya, ketua-ketuanya, kita ajak mereka untuk berdakwah melalui medsos, dakwah bil medsos. Karena begitu urgennya hari ini medsos. Dan mohon maaf, medsos kita ketinggalan dibanding orang-orang yang tidak suka dengan merah putih. Nah, maka ingat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, jadikan medsosmu sebagai wasilah mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan gara-gara medsos kamu mendapatkan murka dari Tuhanmu. Naudzubillah min dzalik. Ingat, Nabi Adam korban hoak dikeluarkan dari surga. Sekali menjadi korban hoak dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan pemroduksi, pembuat hoak, penyebar hoak? Nabi Adam yang menjadi korban hoak saja dikeluarkan dari surga. Apalagi orang-orang yang memproduksi hoak. Dia haram masuk surga. Haram masuk surga. Kenapa? Karena gara-gara hoak ini coba. Terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, terjadi kegaduhan, merusak kerukunan dan lain sebagainya. Maka pihak-pihak yang sadar seperti ini harus kita maksimalkan, Pak Bupati. Demikian. Siap. Masih ada waktu, Gus? Halo, Gus? Masih ada waktu, Gus? Halo? Masih ada waktu, Gus? Ya, 3 menit lagi, oke. 3 menit. 3 menit ya. Nanti sebelum selesai minta doanya, Gus. Didoakan kita semua, khususnya warga Batang, selamat dunia akhirat, kata Gus. Ini anak muda lagi, Gus, yang tanya, Gus. Walaupun sering ditanya, tapi kadang-kali, barangkali juga perlu juga. Gus mau tanya, bagaimana hukumnya kita sebagai umat muslim pacaran? Apalagi ini malam tahun baru, Gus. Kalau nggak pacaran nggak asik. Nah, gimana, Gus? Oh, Gus. Ini yang mau tahun baruan ini, Gus. Gus. Para jomblo ingatlah, kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Makanya para cewek, kalau ada cowok yang suka sama kamu, katakan sama cowokmu, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ingat Mbak-mbak, kalau carilah suami yang bisa menjadikanmu lebih solehah, bukan hanya mengubah status dari single menjadi menikah. Hati-hati dengan bahasa para codot, gaya nih. Lautan kan ku seberangi, langit kan gunung kan ku daki. Lambemu dul, kau dekat rumahmu saja kamu nggak nyampe kok ngomong lautan kan ku seberangi. Hoak, hoak. Jelas semua ulama mengharamkan pacaran. Kalau kemudian kita senang, langsung lamar, datangi orangnya. Ingat, mereka yang datang kepada cewek dengan membawa coklat akan kalah dengan seorang laki-laki yang mendatangi cewek dengan membawa seperangkat alat sholat.
Kita berdoa bersama-sama, Pak Bupati, nyuwun sewu, karena saya sudah ditunggu sama teman-teman iNews. Saya sampaikan, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang meyakini atas kuasamu, sebagai hamba yang mengimani keakbaranmu, kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya sebagian kecil dari ujianmu ya Allah. Engkau yang memberikan ujian corona kepada kami, kepada bangsa kami, kepada dunia ini ya Allah. Dan engkau pula yang akan mencabut corona dari muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wabil khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Kabupaten Batang, untuk Pak Bupati dan jajaran Forkompimda dan seluruh warga Batang ya Allah. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah keikhlasan atas semua ujian yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang hadir di acara ini ya Allah, yang datang dengan segala permasalahannya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah jalan keluar dan solusinya. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dengan segala hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkan hajat dan cita-cita kami. Siapapun yang datang malam hari ini dalam keadaan sakit ya Allah, engkau angkat semua penyakit, Engkau jadikan kami sehat seperti sedia kala ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleh, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Bupati dan semua jajaran Forkompimda, mohon dimaafkan, saya mau izin pamit. Ya, Insyaallah sebentar lagi saya akan live di iNews TV bersama Mas Jadi Corbuzier. Salam hormat saya dan salam cinta saya untuk warga Batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Salam sehat, salam takdim, berkah barokah, mungkin sehat seluruh keluarga. Terima kasih. Sukses selalu. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ini tak rekam sendiri nggak masalah. Habis ini kita doa bersama, sudah direkam dari masing-masing agama. Nanti ditutup oleh ketua UNI yang asli. Jadi yang lainnya monggo panitia untuk menyiapkan. Terima kasih. Bapak Ibu, para pemirsa channel YouTube Batang TV, pemirsa Batik TV, para pendengar Abirawa dan Bapak Ibu, segenap warga Batang dimanapun berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama tausiah secara virtual atau secara online yang disampaikan oleh beliau Gus Miftah. Satu quote yang mungkin boleh kita garis bawahi pada malam hari ini yang disampaikan beliau tadi adalah bahwa kita harus optimis dan berdoa agar corona segera hilang dan jangan sampai karena corona kita kehilangan Tuhan. Dan baiklah, sebagai wujud refleksi akhir tahun 2020 dan doa bersama menjelang tahun 2021, tim kreatif Batang TV
telah merekam doa bersama dari tokoh lintas agama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama dari berbagai tokoh agama lintas agama. Untuk itu kepada tim kreatif kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun selalu, salam damai selamanya. Saudara-saudaraku, warga masyarakat Batang yang saya cintai, kami umat beragama akan melaksanakan doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru 2021. Semoga tahun baru yang akan kita hadapi ini akan merubah suasana kehidupan di dalam kehidupan masyarakat kita itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat aqdal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu umurana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa auladan sholihah banatan sholihatan yad'ulana. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam pergantian tahun ini kami mohon kepadamu ya Allah, tidak ada kekuatan lain kecuali segala sesuatunya kekuatan dari kamu ya Allah. Ya Allah, pada malam pergantian tahun ini kami mohon kepadamu, berilah kami keselamatan dalam menjalani hidup ini. Jauhkanlah kami dari cobaan-cobaan, khususnya cobaan corona yang sekarang ini sedang melanda kehidupan di dunia. Ya Allah, perbaikilah hidup kami dalam menjalankan agama kami ya Allah, karena dengan itu kami dapat selamat hidupnya fid dunya hatal akhirah. Berilah keperbaikan pada kami dalam menjalani kehidupan dunia ya Allah, karena disinilah kami melaksanakan hidup untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia ini ya Allah. Perbaikilah akhirat kami, karena kemana lagi kami akan kembali kecuali menghadapmu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau beri kami beban yang kami tidak sanggup menanggungnya ya Allah. Ya Allah, selamatlah kami, keluarga kami, dan bangsa kami ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna nas'aluka salamatan fi dina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa afiatan fi jatina wa taubatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina wa rahmatan indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudari dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang yang saya hormati dan saya banggakan, salam sejahtera bagi Anda semua. Dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama bersatu hati untuk bersyukur atas perjalanan tahun 2020 yang sudah kita alami, dan kita akan bersama-sama menyambut tahun baru 2021. Maka mari kita persiapkan hati, kita berdoa bersama untuk tahun 2021. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Penyelenggara kehidupan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau limpahkan bagi kami, secara khusus rahmat penyertaan-Mu di tahun 2020 yang penuh dengan berbagai macam tantangan, berkat, dan juga pengalaman. Secara khusus di tengah situasi pandemi virus corona ini, Engkau mengajari kami untuk memelihara jiwa kami lewat hidup sehat, lewat perjalanan kami untuk bersama-sama menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan demi kemanusiaan. Kini kami mohon berkat-Mu, lindungilah kami di dalam usaha dan niat-niat baik kami untuk menyongsong tahun baru 2021. Semoga kami mampu menjadi agen-agen penyalur berkat, terutama di dalam membangun kesadaran akan protokol kesehatan, dan usaha kami pula mendukung pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Batang ini. Sertailah, limpailah kami berkat-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang siap sedia untuk berkontribusi bagi kerukunan hidup beragama, bagi kesejahteraan, bagi keadilan, dan mewujudkan hidup masyarakat yang bermartabat. Semoga dengan berkat-Mu sendiri, Engkau berkenan menuntun kami semua, agar kami pun menjadi pribadi-pribadi dengan semangat baru, tidak kehilangan harapan meski di tengah pandemi, dan berani bersolider dengan mereka yang berkekurangan, kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada peristiwa penting di malam pergantian tahun 2020 ke tahun 2021 ini, kami umat Kristen yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Batang menaikkan doa syukur kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Allah. Engkau menyertai kami sepanjang tahun 2020. Banyak kenangan yang Tuhan berikan pada kami. Ada suka, duka, tangis, tawa, yang berpuncak ujian kepada kami semua dengan menyebarnya virus corona yang berdampak sungguh memprihatinkan di segala lini kehidupan.
Namun Allah yang baik menyertai dan menolong kami, sehingga kami bisa melaluinya. Terima kasih ya Allah. Perkenankan secara khusus kami mohon untuk Kabupaten Batang. Setelah melewati tahun 2020, selanjutnya masuk ke tahun baru 2021, kami tetap bersandar pada penyertaan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan Allah. Dengan mengandalkan pimpinan dan bimbingan Tuhan Allah, kami berharap kiranya seluruh elemen dan masyarakat Kabupaten Batang yang dipimpin oleh Bapak Bupati dan jajarannya Forkompimda bersatu padu, bahu-membahu, membendung, menekan penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya bangkit, menata, dan masuk kehidupan baru di tahun baru dengan penuh pengharapan, dengan menyandarkan diri pada pertolongan dan kasih setia Tuhan Allah. Allah yang Maha Kasih berkenan merestui dan memberkati masyarakat Kabupaten Batang. Di Batang kini hadir kawasan industri terpadu. Pembangunan industri dengan perhatikan dan berbasis sejuknya lingkungan dan alam sekitarnya. Kehadiran KIT semakin melengkapi investasi para investor yang lebih dahulu hadir di Batang. Mohon Tuhan memberkati, menjadikan saluran berkat untuk kemajuan dan mensejahterakan taraf kehidupan. Banyak menyerap tenaga kerja, menciptakan peluang kerja, serta berdampak menggeliatnya roda perekonomian masyarakat sekitar. Keterpaduan kiranya terintegrasi ke segala lini kehidupan, sehingga dengan sikap hormat dan takut kepada Engkau ya Allah, akan semakin meningkatkan keimanan, bersikap toleran, saling menghormati pemeluk agama satu dengan yang lain. Demikian doa permohonan kami. Kami mohon ampun kekurangan dan dosa kami semua, baik rakyat dan para pemimpin kami, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini yang tidak seturut dengan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu. Hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, izinkanlah kami untuk membacakan doa dari agama Hindu untuk dalam rangka pergantian tahun baru 2021. Semoga semua warga negara Indonesia selalu sehat dan berbahagia. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Om Purbuah Swah Tat Sawitur Warinyam Bargo Dewasa Dimahi Diyuyunah Pracodayat. Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, sumber yang menguasai ketiga alam, yang maha suci dan sumber segala sumber dalam kehidupan isi alam ini, dan sumber cahaya segala sinar. Limpahkanlah budi nurani sinar penerang yang suci. Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah hamba-Mu dari dosa-dosa yang ditimbulkan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan.
berikanlah sinar penerang para kesatria-kesatria bangsa dalam menjalankan tugas kenegaraan. Semoga dapat melaksanakan pembangunan bangsa dan demi masa depan negara kita. Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, limpahkanlah anugerah-Mu kepada hamba-hamba-Mu agar diberikan kesehatan, murah rezeki, panjang umur, jauhkan dari malapetaka, dan jauhkan dari sumber penyakit. Semoga virus COVID-19 segera berakhir dari permukaan bumi ini. Oh yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, hanya padamulah aku memuji-Mu, dan hanya padamulah hamba-Mu berbakti. Selamatkanlah bangsaku ini dari segala gangguan, dan selamatkan pemimpin-pemimpin kami dari mara bahaya, dan limpahkanlah kertawara anugerah-Mu kepada rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Batang khususnya, selalu aman, tentram, damai, dan rukun selalu. Dirgahayu hari Dirgahayu 2021, selamat tinggal 2020. Amin. Om Ayu Wardiasa Wardi Pratnya Suka Dharma Siana Sabtuta Wardaya. Om Ayu Wardiasa Wardi Pratnya Suka Dharma Siana Sabtuta Wardaya. Om Ayu Wardiasa Wardi Pratnya Suka Dharma Siana Sabtuta Wardaya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Salam kebajikan. Para hadirin yang kami hormati dan berbahagia, perkenanlah kami dari perwakilan Agama Konghucu di Kabupaten Batang membacakan doa bersama dalam rangka pergantian tahun baru 2021. Wede Tongjian, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Huang Tian Sang Tui, Tuhan yang Maha Esa, yang berkenan memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik di tengah pandemi yang melanda di negeri ini. Tuhan, di akhir 2020 kami berdoa bersama, semoga Tuhan berkenan memberikan kemudahan kepada kami dalam mengatasi pandemi COVID yang tengah melanda negeri ini. Atas segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, berkenanlah Tuhan memberikan pengampunan. Atas teguran yang Tuhan berikan melalui pandemi ini, berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku kami. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Berikanlah kami kesehatan, karena hanya dengan rahmat Tuhan peroleh kami perlindungan dan keselamatan sampai saat ini. Di awal tahun 2021, mohon Tuhan jauhkanlah kami dari virus yang sedang melanda negeri ini, sehingga kami dapat membina diri melalui ajaran agama. Berilah kesembuhan untuk yang sedang terjangkit virus ini, agar dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala. Semoga di tahun 2021 ini perekonomian dapat kembali pulih. Berolehlah kami kehidupan yang tenang dan damai, dapat menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
sehingga kami selalu dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Batang. Berilah jalan agar pembangunan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Teguhlah iman kami dalam kebajikan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Dengan sepenuh hati, kami bersujud kehadirat Tuhan, kuat dan kekuatan kami untuk tidak berkeluh gerutu kepada Tuhan, dan tidak sesal penyalahan kepada sesama, melainkan tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tuhan Maha Pemberkah senantiasa, penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kami. Maha besar Tian Kalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sang Di Wei Tian Yute Sansai. Selamat tahun baru 2021. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan pemirsa dimanapun berada, demikian tadi telah kita ikuti doa bersama tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Batang, dan sebagai pamungkas marilah kita dengarkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang, Bapak Kiai Haji Zainul Iraqi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa barakatil Fatihah wa bi suratil Fatihah wa bi ayatil Fatihah wa bi kalimatil Fatihah wa bi hurufil Fatihah. Idfa anna kulla ghammin wa hammin wa bala wal waba. Idfa anna kulla ghammin wa hammin wal bala wal waba. Idfa anna kulla ghammin wa hammin wal bala wal waba wal corona. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina waqdi hawaijana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina waqdi hawaijana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina waqdi hawaijana wa hassil maqasidana. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughniya kulli fakir yassir alaina kullal asir fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kasir ya Allah. Hajatuna ilaika kasir ya Allah. Hajatuna ilaika kasir ya Allah. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma hafadna ya Allah wa dzurriyyatina ya Allah wa umara'ina ya Allah wa ulama'ina ya Allah. Ihfadna ya Allah wa jami'al muslim wa jami'al muslimin ya Allah. Ihfadna ya Allah minal waba wal corona ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala fadlikal adim wa karimin wa judikal mu'awwal
wa hadza 'amun jadidun qad aqbala nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsil amarati bisu' wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang abadi, Engkau yang qadim, Engkau yang awal, Engkau yang perkasa, Engkau yang kuat, Engkau yang Rahman, Engkau yang Rahim. Ya Allah, ya Allah, pada hari ini, malam ini, ya Allah, fahadha amun jadidun qad aqbala. Ya Allah, sebentar lagi tahun baru, ya Allah, qad aqbala, ya Allah, benar-benar akan tiba, ya Allah. Maka ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu, ya Allah, dari setan, dari iblis, dan dari tentara-tentaranya, ya Allah. Dan kami minta perlindungan kepadamu, ya Allah, dari nafsu ini, ya Allah, yang selalu membujuk kepada, mengajak kepada kejelekan, ya Allah. Ya Allah, Allahumma fadna, ya Allah, dan jagalah kami, ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, ya Allah, pemimpin kami, ya Allah, ulama-ulama kami, ya Allah, warga kami, ya Allah, dan masyarakat kami, ya Allah, warga kami, bangsa Indonesia, ya Allah. Kami minta perlindungan, ya Allah, kepadamu, ya Allah, dari virus corona, dari wabak, dan dari segala penyakit, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tahun ini, ya Allah, tahun baru ini, ya Allah, tahun 2001 ini lebih baik daripada tahun 2020, ya Allah. Lebih baik daripada tahun lalu, ya Allah. Lebih baik daripada tahun 2020, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti seluruh rangkaian acara pengajian dan doa bersama dalam rangka pergantian tahun 2020 ke tahun 2021. Kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada channel YouTube Batang TV, Batik TV, dan Radio Abirawa FM yang telah membantu sehingga siaran pada malam hari ini dapat disaksikan khususnya oleh warga masyarakat Batang dan sekitarnya, dan umumnya oleh warga masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dan kami sampaikan pula berkat bantuan dari seluruh yang bertanggung jawab pada malam hari ini, acara pengajian dan doa bersama pada malam hari ini ditonton oleh lebih dari 50.000 viewers di channel YouTube Batang TV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Batang dan penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhirul kalam, selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan Kabupaten Batang semakin sejahtera dan rakyatnya semakin guyup dan rukun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.